Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah talaq, perceraian, fasakh nikah, yakni batalnya nikah. Kemudian yang berkaitan dengan itu semuanya, maka kita akan masuk lagi bab yang berikutnya, yaitu ila. Kasus ila ini jarang terjadi. Terutama kita orang Indonesia jarang terjadi. Wallahu alam kalau di kalangan orang Arab. Tapi Allah menyebutkan kasus ini dalam Al-Quran pun juga disebutkan. Kenapa? Karena bisa jadi ada yang terjadi seperti ini. Tapi untuk selama kami hidup nih ya, ibarat kata, belum pernah lagi mendapat kasus ila ini. Kasus ila ini belum pernah ketemu lagi. Ila itu artinya sang suami bersumpah. Kalau bersumpah berarti membawa nama Allah. Dia tidak akan, si suami bersumpah demi Allah, membawa nama Allah, tidak mau melakukan hubungan badan selama 4 bulan, lebih daripada 4 bulan, atau tidak menyebutkan waktunya. Itu ila. Jadi dia bilang kepada istrinya, mungkin lagi marah lah apa begitu bla bla bla, kemudian dia bersumpah demi Allah dia tidak akan menggauli istrinya selama 4 bulan. Atau dia tidak menyebutkan angkanya, tidak menyebutkan bilangannya. Jadi ibarat kata itu digantung istri tadi. Statusnya sebagai istri, tetapi tidak memberikan nafkah batin. Nah, tidak memberikan nafkah batin. Kalau kasus kita di Indonesia kan paling-paling tidak memberikan nafkah selama 3 bulan berturut-turut. Itu sering terjadi. Umpama suami tidak mau memberikan nafkah zahir, nafkah batin. Perjanjian di sigot taklid itu kan begitu tuh di buku nikah. Kalau seandainya sang suami itu membaca sigot taklid, disaksikan oleh orang yang hadir, kemudian dia tanda tangan, berarti dia menyetujui perjanjian di sigot taklid itu. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 poin tuh, lupa saya. Coba lihat buku nikahnya masing-masing itu. Waktu saya menikah saya nggak mau baca itu sigot taklid itu, saya disuruh baca, enggak kata saya. Jadi sigot taklid itu ibarat kata berjanji, ya. Apalagi kalau nggak salah itu apa ya di situ? Tidak memberikan nafkah 3 bulan berturut-turut, apalagi itu menyakiti istri. Ada berapa poin lupa saya, coba buka di buku nikahnya masing-masing itu ya. Nah, kalau ada dia membaca, masih sang suami membaca, tanda tangan, berarti menyetujui sigot taklid itu, syarat itu. Dan itu dibaca setelah akad nikah. Setelah nikah, selesai ijab kabul, baru membaca sigot taklid. Dipanggil istrinya, sudah halal kan, sudah sah, duduk istrinya, kemudian baca sigot taklid. Setelah baca sigot taklid, sang suami pun mentandatangani itu. Lalu di buku nikah itu dirobek, kan ada potongannya itu. Bukunya dikasihkan suami dan istri, potongannya dikembalikan ke KUA. Nah itu.
Itu sigat taklik. Lain kasus dengan ilah. Ilah ini suami bersumpah tidak mau melakukan hubungan badan dengan istrinya 4 bulan atau tidak menyebut bilangan bulannya, tidak menyebut bilangan waktunya. Nah, bagaimana kasus ini? Apa hukumnya? Apabila seorang suami bersumpah yang seperti yang kita sebutkan tadi, maka hendaklah ditunggu sampai 4 bulan. Kalau dia kembali kepada istrinya sebelum sampai 4 bulan, diwajibkan baginya membayar denda sumpah kafarah. Nanti kita sebutkan apa bayarnya. Nah ya, jadi kalau seandainya umpama bersumpah 4 bulan tidak mau menggauli istrinya, ternyata baru 3 bulan atau sebulan, 2 bulan, tiba-tiba kembali lagi. Ini enggak cerai ya, bukan cerai. Cuman suaminya enggak mau aja gitu, enggak selera dengan istrinya, tak apalah begitu. Ya. Lalu tiba-tiba 2 bulan, 3 bulan kembali menggauli istrinya, maka enggak apa-apa sih. Cuman nanti ada denda kafarah. Kafarah yamin. Nanti kita sebutkan di situ. Tetapi kalau seandainya sampai 4 bulan tidak kembali dengan istrinya, ya ini tidak mau digauli istrinya tadi, ya lalu sang istri pun mengadukan perihalnya kepada sang hakim. Ya, hakim nih, suami saya bersumpah nih tidak menggauli saya selama 4 bulan. Nah, nanti dipanggil tuh suaminya, kamu gimana? Mau jadikan istrimu masih atau gimana? Nah, ditunggu selama 4 bulan. Kalau sang suami tadi kembali sebelum 4 bulan, sudah kembali normal seperti biasa, nanti suami diwajibkan bayar kafarat, kita sebutkan kafaratnya. Tapi kalau sudah lewat 4 bulan juga nggak kembali-kembali, dipanggil tuh suami. Istrinya mengadu, panggil suaminya, maka sang hakim pun berhak menyuruh kepada suami tadi memilih antara 2 perkara. Ya. Jadi kata hakim, kamu pilih. Ini istrimu jangan dijadikan boneka begitu aja. Jangan dijadikan tukang masak, tukang pel apa semuanya. Dia juga perlu nafkah batin. Karena perempuan itu gini ya. Sebelum kita menyebutkan salah 1-2 cara tadi itu, begini ya, perempuan itu mohon maaf ya, kalau dia normal, apalagi yang mohon maaf ya, hiperseks itu lebih parah lagi ya. Perempuan yang normal itu dia bisa menahan daripada kebutuhan biologis itu cuma 4 bulan. 4 bulan. Berapa itu? 120 hari ya. Pernah Sayyidina Umar jalan-jalan begitu, jalan-jalan di tengah malam ketika beliau jadi khalifah. Jalan di tengah malam, tiba-tiba ada perempuan berdendang. Berdendang, ya bahasa kitanya menyanyi lah. Ya, menyanyi. Dalam bait syair itu ya kurang lebih bahasanya seperti ini. Kalau seandainya aku tidak diberikan iman, maka robeklah ranjang ini. Apa namanya itu? Spray kah? Spray kah? Spray ini robek. Nah, spray ini robek, itu istilah saja. Sayyidina Umar mendengar itu perempuan berdendang di malam hari, kan Sayyidina Umar itu kalau malam hari dia berputar, ngeronda bahasa kitanya. Ngeronda. Dan kota Madinah zaman dulu nih ya, terutama di zaman Nabi, ada yang mengatakan kota Madinahnya itu hanya sebesar Masjid Nabawi dan halamannya. Kalau kita ke halaman itu kan ada pintu 329, 328, 333 itu ada kan ya, pagarnya itu lah. Kota Madinah zaman dulu hanya sebesar itu saja. Kira-kira berapa hektar itu ya? Ada 5 hektar nggak? Lebih ya? Sebesar itu aja. Kota Madinah zaman Nabi. Nah, jadi Sayyidina Umar malam hari ketika jadi khalifah tuh mutar begitu. Ada perempuan berdendang. Kalau istilah bahasa kitanya, kalau seandainya nih ya, diistilahkan kita tidak mempunyai iman,
Kalau seandainya iman lemah, robek ini selimut spray ini robek. Sayyidina Umar mendengar itu, kata Sayyidina Umar, apakah kau berendang seperti itu? Aku nggak paham, kata Sayyidina Umar. Kira pikir kamu aku nggak paham, istilahnya nih ya. Nah, ya, artinya kalau nggak punya iman bahaya itu, bisa berselingkuh itu, ibarat kata perempuan. Kata Sayyidina Umar, apa kamu ini? Apa aku nggak paham dengan syairmu itu? Bahasa kitanya nih. Diam perempuan tadi. Lalu Sayyidina Umar nih pulang ketemu dengan Siti Hafsah, anaknya beliau, istri daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu kalau mau tahu, rumahnya Siti Hafsah itu berseberangan dengan dengan makam Rasul. Pas itu. Jadi kalau kan ada bundaran 3 ya, yang satu yang paling besar, yang kedua yang kecil, yang ketiga juga kecil. Nah, itu kalau kita menghadap ke makam Rasulullah SAW, di belakang sini, pas di belakang sini nih, itu ada jendela. Berbuka terus sampai sekarang berbuka, tapi bukan langsung keluar ya. Jadi jendela itu dibuka terus begitu. Itu rumahnya Siti Hafsah. Beliau berpesan katanya setelah Nabi meninggal dunia kan dikubur di rumah Siti Aisyah. Jadi jendelanya Siti Hafsah ini itu terbuka terus menghadap kepada makam Rasul SAW. Itu pesan beliau sampai sekarang, nggak berani ada yang nutup itu. Ya, walaupun tidak lagi model rumah Siti Hafsah, tidak ada lagi jendelanya, nggak seperti yang dulu. Cuman Siti Hafsah meminta jendela itu jangan ditutup. Nah, dibikinlah sampai sekarang nih Masjid Nabawi seperti kita ini. Tapi simbol itu masih ada, sejarah itu ada, jendela itu masih dibuka. Nah, kalau kita ziarah itu kan ada dua tempat ya. Satu lewat depan tuh. Lewat depan langsung makam Rasul, itu ngantrinya banyak. Ngantrinya banyak. Yang kedua lewat jalur kedua. Yang dekat dinding sini. Ya, dekat dinding sini. Jadi kalau di sini makam Rasul, ini jalur pertama sini, kemudian disekat pakai kain plastik itu. Nah, jalur kedua di sini. Kalau kita di depan sini, kita dikejar-kejar sih sama polisi. Roh, katanya. Jalan. Kalau dia muyak, didorongnya orang, wah, begitu. Dia nggak tahu dibaca, bubuhan sana itu nggak ada penghormatan dengan Nabi. Ya, jadi lewat situ kita, kalau depan ya sambil lewat begitu aja sama Rasulullah. Tapi kalau yang di sini nih, jalur kedua kita bisa bersandar di jendela Nabi, di jendela Siti Hafsah itu. Langsung berhadapan dengan makam Rasul. Saya kalau lewat di situ ya di situ bertengger di situ nah. Bertengger di belakang situ, jadi orang di sini lewat saja. Kalau polisi nggak negur ya di situ aja berdiam. 2 menit, 3 menit, 4 menit berdiam di situ. Asal jangan ngangkat tangan aja. Kalau ngangkat tangan langsung diusir ya. Berdiam begitu. Pura-pura nggak tahu begitu. Roh, diam aja gitu. Kalau dia datang baru kita pergi. Nah, itu langsung menghadap, karena rumahnya Siti Hafsah itu jendelanya langsung menghadap ke makam Rasul. Pesan beliau. Jadi sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Siti Hafsah membuka jendela itu agar langsung menghadap ke makam Rasul SAW. Jadi Sayyidina Umar pulang ketemu dengan Siti Hafsah, anak beliau, putri beliau yang dinikahi oleh Nabi. Kata beliau, perempuan itu bisa tahan dari godaan biologis itu berapa lama? Kata beliau 4 bulan. 4 bulan perempuan itu bisa bertahan. Kalau seandainya dia punya iman, kuat dia. Tapi kalau nggak punya iman, habis dia. Dan perempuan itu ya disebutkan dalam kitab, kalau seandainya tidak melakukan hubungan selama 4 bulan, ibarat kata tuh sumur tuh kering bajunya. Sumurnya kering, gersang dia. Nah, mendengar itu, maka Sayyidina Umar tidak lagi memerintahkan kepada tentara-tentara yang bertugas dimanapun lebih daripada 4 bulan. Dan ketika beliau jadi khalifah kurang lebih selama 12 tahun itu zamannya jaya-jayanya Islam di zaman Sayyidina Umar itu. Jadi kalau beliau menyuruh pasukan datang ke sana, perbatasan, datang ke sana, itu cuma 4 bulan saja. Lewat dari pas 4 bulan balik ganti pasukan.
Kenapa? Karena Sayyidina Umar menjaga itu marwah perempuan tadi supaya jangan, ya ibarat kata ini berselingkuh lah bahasa kitanya. Apakah di zaman Nabi ada perzinahan? Ada. Bahkan ada yang mengatakan, tapi wallah alam ya, saya belum tahu di mana riwayatnya. Cuman guru-guru itu ada yang menceritakan di zaman Nabi itu pun ada pelacuran, ada. Tapi nggak terang-terangan. Nah, artinya ya kalau zaman sekarang apa namanya itu? Istilah yang online itu apa namanya itu? Bukan judi online, apa yang perempuan yang pakai online itu? Prostitusi online ke apa istilahnya itu? Nggak ngerti lah itu yang begitu-gitu. Ada seperti itu. Karena perzinahan itu susah untuk dibongkar, itu susah. Karena syarat orang dilaksanakan rajam itu harus yang ngelihat tuh 4 orang, laki-laki semuanya, matanya waras, panca inderanya waras, 4 orang ngelihat, laki-laki, dan ngelihatnya itu harus ngelihat ibarat kata cincin, jari masuk ke cincin. Kalau dia cuma peluk-pelukan, itu belum zina lagi. Walaupun sudah zina hukumnya, tapi untuk dirajam enggak. Paling-paling dipenjara saja. Nah, zina itu susah untuk dibongkar kasusnya. Dan kita kalau mendengar ada orang berzina, itu sunnah kita tutupin. Jangan kita bongkar. Karena zina ini kalau dibongkar itu bisa menular. Jadi kalau ada nih orang ya berzina, kemudian orang lain tahu, lalu dia ceritakan perzinahan orang itu kepada orang lain, dia akan melakukan zina itu. Yang membongkar aib orang itu satu saat dia akan melakukan zina. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak dia keluarganya kena. Itu yang ngerinya itu, zina tadi itu. Ya, itu ngeri zina. Dampaknya itu ngeri orang zina itu. Bismillahirrahmanirrahim.